Awal mulanya itu tahun 2013, yang memulai pertama itu kayak saya join dengan orang di sana sebagai investor. Terus di tahun 2018, KAI kembali lagi membangun SPBU untuk nelayan di daerah api-api, menjual biosolar. Kalau yang pertama tadi jual premium, tapi sekarang sudah bilang dicabut, subsidi sudah dicabut, jadi diganti sama Pertalite. Berarti totalnya sekarang sudah mempunyai Dua SPBU, sebenarnya 3, tapi yang satunya itu lagi proses terkendala perizinan kemarin karena COVID juga, jadi ada terkendala masalah perizinan. memiliki teman untuk bekerjasama gitu dengan teman untuk membangun usaha. Yang memiliki kerjasama itu sebenarnya kayak saya dengan orang tersebut sebagai investor. Kalau saya ini sebagai admin, tapi saya mengerti semua karena kakek saya itu dia tidak mengerti HP, tidak mengerti WA. Jadi untuk zaman sekarang bisnis tanpa HP, tanpa WA agak sedikit susah. Tidak mengerti ATM dan lain sebagainya. Belum menjadi seorang wirausahawan, apakah kakak pernah bekerja di tempat lain? Dulu saya ini pernah kerja di kampus, pernah jadi karyawan honorer di salah satu instansi di PPU. Saya di sana sekitar 1,6 tahun, 1 tahun 6 bulan. Apa yang membuat kakak memutuskan untuk berhenti bekerja di sana? Karena jadi pegawai itu terikat waktu ya. Jadi enak itu jadi pengusaha sebenarnya, karena waktu kita bebas. Jadi permasalahannya tentang waktu ya? Ya, nah, waktu dengan gaji sih kalau honorer. Kenapa kakak lebih berniat untuk menjalankan usaha ini dibanding usaha yang lainnya? Kenapa memilih usaha ini? Karena usaha ini jelas ya, karena minyak itu dicari orang, jadi prospek bisnisnya bagus, pasarnya bagus, jadi penghasilannya juga lebih bagus, saya rasa. Yang dibutuhkan untuk awal pertama kali membuat usaha ini? Kalau yang SPBU yang pertama, yang tahun 2013 itu modal yang dikeluarkan mungkin sekitar 400 sampai 600 juta. Kakek saya itu punya modal mungkin sekitar 50 juta, selebihnya itu investor itu. Berarti ada modal dari pihak lain ya, dari luar ya? Langkah apa yang kakak lakukan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Kalau kita selama ini kita tidak pakai treatment khusus untuk menarik pelanggan, karena minyak itu pasti dicari, karena minyak itu kebutuhan pokok orang-orang, pasti dicari lah. Yang penting kita jujur, takarannya bagus, pasti lah. Nah ini ya SPBU ya kak, bukanya itu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Kalau kita itu buka sendiri dari jam 8 sampai jam 4 sore. Karena SPBU kita ini melayani speedboat dengan nelayan. Berarti dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di SPBU ini ada berapa pegawai sekarang? Kalau SPBU pertama itu ada 3 pegawai. Ada yang tukang bongkar kalau minyak datang dari tangki, ada yang admin, siapa-siapa yang beli itu mereka tetapi berapa pembukuannya apa sebagainya. Kalau saya itu di sana membantu KAI cuma buat laporan bulanan, tahunan, ngecek karyawan dan sebagainya. Apakah ada hal khusus yang untuk mempertimbangkan kakak untuk merekrut pegawai seperti itu, kriteria untuk menjadi pegawai di SPBU kakak? Oh, itu kriteria itu sangat perlu. Kalau mau merekrut orang itu paling tidak dia harus jujur, bisa komputer, karena sekarang apa-apa pasti butuh komputer semua.
teliti, ya mungkin itu aja. Kira-kira nih Kak, omset bulanan yang Kakak dapatkan dari usaha? Kalau omset ini kan ada dua SPBU yang berjalan. Jadi SPBU pertama itu dulu masih jual premium. Sekarang ini sudah ada aturan pemerintah, premium dicabut, sudah nggak ada lagi premium, diganti sama pertalite. Kalau sekarang ini omsetnya kecil, paling sekitar 5 juta atau 6 juta lah kotornya sebulan. Kalau yang dulu itu udah bisa sampai 10 ke atas. Nah, subsidi dicabut, jadi pelanggan banyak yang pergi mengisi di tempat lain karena sama harganya sudah. Kalau dulu kan subsidi. Untuk proses transaksinya ini seperti apa ya Kak? Transaksinya itu ya orang datang ke sana, dia beli minyak, dia bawa jerigen, karena saya menjual kan bukan di darat, SPBU laut, jadi orang bawa jerigen untuk kapal-kapal mereka, dia ngisi, dia bayar, ya udah. Jadi transaksinya dilakukan di Secara tempat ya. langsung. Di sekitar usaha Kakak ini ada juga SPBU lainnya, saingan? Ada SPBU dia melayani darat di kilometer seperti itu, dia dari situ SPBU. Lalu kira-kira apa yang Kakak lakukan untuk mengoptimalkan atau menyaingi seperti itu? Ya, kalau kita dari kita sendiri itu ya mungkin takarannya harus bagus, harus sesuai. Karyawannya harus jujur semua. Jadi itulah sih plusnya, nilai plusnya. Kakak merintis usaha ini apa suka dukanya? Suka dukanya itu ya panas sudah pasti ya. Terus kadang itu minyak suka kurang kalau dibawa mobil, kan kita pesan hari ini diantarnya besok pakai mobil tangki, biasanya itu pesan 5.000 liter, kadang sampai di lokasi kurang 15 liter, kurang 20 liter. Jadi cara apa yang untuk mengatasi hal tersebut seperti apa? Biasanya sih kita langsung konsultasi dengan orang Pertaminanya seperti apa ini, karena kan kita nggak tahu itu minyak kemana kan, yang kekurangannya tadi itu bisa dari mobilnya, bisa dari siapa, kita kan nggak tahu. Jadi biasanya itu akan diganti oleh pihak Pertamina. Iya, sekarang diganti, ada aplikasinya. Apa kira-kira keinginan Kakak untuk ke depannya? Kedepannya ini saya sama KAI rencana mau bikin 4 SPBU. Yang 3 ini SPBU nelayan semua, untuk melayani nelayan. Kalau yang satunya ini mau bikin di darat untuk melayani motor, mobil, dan lain sebagainya. Tapi semuanya di daerah Penajam ya? Nah, kalau SPBU itu kita nggak bisa, tempatnya itu harus per kecamatan itu satu biji, nggak boleh di Penajam semua, nggak boleh gitu. Berarti harus berbeda. Iya, per kelurahan boleh. Memiliki cabang atau usaha lain yang sekarang Kakak kelola? Kalau sekarang sih masih fokus yang sama yang berjalan ini ya, 2 SPBU ini, cuma itu aja sih. Tapi ada lama lagi insya Allah yang ketiga ini udah mulai berjalan. Selama ini respon konsumen terhadap minyak yang Kakak jual? Kalau sejauh ini ya mereka tidak ada komplain karena kita menjual pas, kita kembaliannya juga pas. Ya, kita harus mengedepankan kejujuran untuk karyawan. Jadi ini target penjualan Kakak, pelanggannya itu targetnya konsumennya Maksudnya nelayan? ya nelayan dengan speedboat untuk Balikpapan ke Penajam ke Dongguak, Penajam ke Pantai Lango dan Jadi hanya sebagainya. suplai untuk transportasi yang di laut saja Iya, ya? iya. Nggak boleh kita jual ke darat karena izinnya untuk laut.
usaha ini apa saja kendala yang mungkin menghambat usaha kakak? Dan bagaimana cara kakak untuk mengatasi? Kalau menghambat itu mungkin karena ya mungkin dia pas pengantaran itu lagi banyak yang mau diantar, jadi kadang suka bongkarnya sore, jadi nggak sempat menjual. Jadi soal waktu ya? Ya, masalah waktu. Jadi caranya seperti apa Kak? Mengatasi? Ya lagi-lagi kita nggak bisa, lagi-lagi kita cuma mengharap Pertamina aja nambah armada buat pengantaran itu supaya jadi lancar. Nambahin Ini bisa dikategorikan sebagai wirausaha ya? Kan wirausaha itu penghasilan tidak menentu gitu Kak. Jadi mungkin hal apa yang membuat kakak itu tetap semangat untuk menjalani bisnis ini? ya karena saya sudah lihat prospek bisnisnya ini bagus, pasarnya bagus. Ya, saya optimis dengan penghasilan yang ada ini, optimis ini bisa jalan. Upaya kakak untuk agar usahanya ini semakin berjalan, gimana? Gak ada upaya-upaya, cuma jalan seperti biasa aja, karena nggak boleh menaikkan harga atau menurunkan harga, tidak boleh. Sudah Semua dari sudah diatur ya. diatur harga headnya dengan dari Pertamina. Untuk adakah pesan atau kiat-kiat yang ingin kakak sampaikan untuk orang-orang yang ingin membuka bisnis seperti kakak? Kalau dari saya sih, untuk berbisnis itu jangan takut mencoba. Kalau takut mencoba, kapan bisa maju. Jadi dimulai aja dulu dari modal-modal kecil, resiko-resiko yang kecil, minim. Tapi lama-lama ntar terbiasa juga, berani akhirnya buat yang lebih besar-besar. Kunci utamanya berarti jangan pernah takut ya, Ya. untuk memulai usaha. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan kepada kakak selaku pelaku usaha ya di bidang bisnis SPBU transportasi laut ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Kak. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan kata atau kurang dimengerti.